Baiklah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ucapkan shalom. Saudara dalam keadaan baik dan luar biasa di sepanjang minggu ini, amin. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita baca firman Tuhan ini dan kita biarlah digenapi dalam kehidupan kita hari-hari ini, amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, boleh sorakan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Yes. Sebab terpujilah namamu di atas segala bangsa. Pujilah namamu Tuhan. Yeah. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan,
sama-sama kita katakan DNA gereja kita, Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Mari membawa hati yang haus di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita menghampiri Allah pemilik hidup kita. Oh ya terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada saat ini untuk boleh menghampiri Engkau dalam tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami datang membawa korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh datang dengan hati yang hancur pagi hari ini Bapa. Kami boleh datang membawa segala korban pujian kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahkan seluruh masalah pergumulan hidup kami letakkan pagi hari ini di atas kaki-Mu ya Bapa. Kami mau bertemu Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menanti-nantikan kami pagi hari ini Tuhan. Ini setiap kami Bapa, ini setiap kami Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian dari awal kantakan. Dalamnya kasih-Mu ya Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuni kami Tuhan. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Dia. Engkau ku sembah,
Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Kau yang terindah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Kami mau sembah Tuhan, Kami bawa korban syukur kami yang terbaik. Seumur hidup kami,
Sebab tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah mampu berdiri sampai hari ini. Tanpa pengampunan-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah mampu berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Engkau tak pernah henti-hentinya untuk mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang senantiasa menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap
Engkau Allah yang setia. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, Kau
disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, ada pemulihan, ada kemenangan. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan jadi lawan kami? Sungguh tidak ada. Allah jadi kekuatan, Allah panglima perang kami. Dia yang berjalan di depan kami, yang memberikan jalan-jalan baru. Oh, rabatakadarabadarabadarabadarabadu. Ya ralabarabadarabadarabadu. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Perbuatanmu hebat dan ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kau menarik kami mendekat kepada Tuhan. Dan terima kasih buat hadirat-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Abba. Dan sebentar kami mau dengar akan firman Tuhan. Tuhan, Kau tilik hati kami yang paling dalam. Biar hati dan pikiran kami boleh mengerti apa yang pesan Tuhan dalam hidup kami. Biar hari ini kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan dunia menarik kami, tapi biarkan Engkau yang menarik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Engkau berkata-kata, Engkau berbicara ya Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami dibaharui, kami semakin sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat, sorakan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom on fire. Shalom on fire. Bapak Ibu hari-hari ini bergairah dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya percaya setiap kita lebih lagi hari lepas hari semakin bergairah dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini yang mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya. Dan saya percaya Bapak Ibu semua kita akan sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang 19 yang sudah ketemu, sama-sama kita membacanya 2-3 ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini adalah teguran dan pertobatan. Sama-sama katakan teguran dan pertobatan. Saya percaya setiap orang yang menerima teguran ketika dia merespon dengan positif, maka buahnya adalah pertobatan. Amin. Amin. Siapa yang masih perlu bertobat di tempat ini? Saya masih perlu bertobat. Ya, saya masih perlu bertobat. Setiap hari kita butuh bertobat. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan saya percaya firman Tuhan ini memang sudah ditulis sejak lama sekali, dan 7 jemaat ini juga sudah lama sekali. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak cukup hanya untuk ke-7 jemaat yang pada saat itu.
tapi firman Tuhan ini relevan sampai hari ini, mengajar, menegur kita untuk kita bertobat. Amin. Dan saya percaya ketujuh jemaat ini adalah gambaran daripada orang-orang Kristen yang pada umumnya mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup benar dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kita perlu belajar mengapa ada teguran Tuhan kepada ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu ini. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini, kisah daripada ketujuh jemaat ini bukan dalam waktu yang sama. Jadi jemaat di Efesus dengan Smyrna, dengan Pergamus itu tidak di waktu yang sama, tetapi di waktu yang berbeda. Dan selang waktunya itu sangat jauh ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayo kita mau sama-sama belajar. Teguran yang Tuhan kasih kepada ketujuh jemaat ini, itu juga termasuk kepada setiap kita. Katakan amin. Ya, kita sama-sama belajar. Kita akan melihat dari ketujuh jemaat ini, kita akan mulai berespon dan berkata, aku di posisinya yang mana ya? Dari ketujuh jemaat itu, aku di posisi yang mana? Begitu ya. Sama-sama kita belajar. Baik, kita akan melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Kita akan belajar bersama daripada gereja yang ada di Efesus. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi masalah yang pertama di dalam jemaat di Efesus itu, Tuhan menegur mereka, Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula. Bagaimana pertama kali kita ketemu dengan Tuhan? Bagaimana sikap hati kita ketika pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Dan selanjutnya di ayat 6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan sedang menegur mereka. Yang pertama kasih yang mula-mula. Tapi Tuhan juga puji mereka satu hal. Mereka membenci pengajaran daripada pengikut-pengikut Nikolaus. Jadi biarlah setiap kita adalah orang-orang yang sampai hari ini tetap memiliki kasih yang mula-mula. Amin. Amin. Iya, jangan sampai Tuhan datang kepada kita, di mana kasihmu yang mula-mula? Tuhan katakan sama kita. Jangan sampai hidup kita itu, kerohanian kita itu hanya cerita dulu. Dulu saya begini dengan Tuhan. Saya melakukan ini. Bagaimana kasih mula-mula itu yang luar biasa. Jangan cerita yang dulu. Tapi sampai hari ini, sampai kita menghembus napas yang terakhir, kita tetap punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan belajar dari jemaat yang ada di Smyrna. Mari kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9. Kita akan melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang 9, saya akan bacakan buat kita. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang ayat yang 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukankah kerinduan hati kita memperoleh mahkota kehidupan? Amin. Siapa yang mau terima mahkota kehidupan daripada Tuhan? Wow, saya juga mau Bapak Ibu. Tapi dikatakan di sana di ayat yang 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut dengan tekanan yang harus kita hadapi. Sebab dikatakan di sana,
hendaklah engkau setia sampai mati. Kalaupun hari ini tekanan itu belum selesai dan terus menekan, firman Tuhan katakan, tetaplah setia sampai mati. Sampai mati Bapak Ibu. Tetap setia. Bukan setia sampai masalahku dijawab, tidak. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita mau tetap setia. Amin. Amin. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar daripada jemaat yang ada di Pergamus. Kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan keadaan yang ada di Pergamus? Ciri khas dari gereja Pergamus ini adalah bahwa mereka teguh berdiri di tengah begitu banyak pekerjaan jahat. Meski hidup dalam kebenaran, tidak dipungkiri ada saja anggota jemaat yang masih hidup menurut ajaran yang menyimpang. Jadi yang ditegur Tuhan dari jemaat Pergamus adalah karena ada di antara mereka yang mengikuti pengajaran yang menyimpang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baiklah kita yang ada di tempat ini tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tapi tetap hidup dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai keadaan itu membuat kita menyimpang daripada Tuhan. Tapi biarlah lewat keadaan yang tidak baik sekalipun, kita mau tetap teguh dengan Tuhan. Kita tidak berkata, wah sudah sekian lama mengikut Tuhan, tidak ada perubahan hidup. Udahlah coba cara yang baru. Jauh dari Tuhan. Tidak begitu. Tapi sekalipun situasinya tetap begitu, tidak berubah, kita mau tetap teguh di dalam firman Tuhan. Amin. Dan jangan sampai ada yang bisa menyesatkan kita Bapak Ibu. Nah, kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-16, apa yang Tuhan katakan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Jadi jangan sampai Tuhan datang memerangi kehidupan kita. Tapi sebelum Tuhan datang menjemput kita, mulai kita cepat-cepat untuk bertobat. Amin. Nah, sekali lagi seperti yang sampaikan Bapak Ibu, bahwa jemaat di Pergamus ini adalah mereka teguh berdiri di tengah begitu banyak pekerjaan jahat. Meski hidup dalam kebenaran, tidak memungkiri ada jemaat juga yang menyimpang. Jadi jangan sampai kita menyimpang daripada Tuhan. Karena ini Yesus memperingatkan mereka supaya mereka bertobat. Sebab melalui pertobatan saja hasil pekerjaan mereka akan mendapat upah. Jadi siapa yang mau mendapat upah, kita mau cepat-cepat bertobat. Amin. Bertobat dengan segera. Kalau ada perjalanan kita yang menyimpang daripada firman Tuhan, kita mau cepat-cepat bertobat. Kita mau cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Mumpung masih Tuhan kasih kita kesempatan. Jangan sampai ketika Tuhan panggil kita, kita belum bertobat. Tapi sebelum Tuhan panggil kita mau bertobat. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan selanjutnya adalah kita akan belajar daripada jemaat yang ada di Tiatira. Mari kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan selanjutnya, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan
perbuatan perempuan itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Isabel adalah istri daripada Raja Ahab. Ya, di mana pada saat itu Raja Ahab menginginkan kebun anggur daripada Nabot. Tetapi Nabot tidak memberikan kebun anggur itu kepada Raja Ahab. Oleh karena Nabot tidak memberikan kebun anggur itu kepada Raja Ahab, maka Raja Ahab hatinya marah. Dia tidak makan, tidak minum, hanya tidur-tiduran saja. Dan istrinya bertanya, ada apa denganmu? Kenapa dengan engkau? Dan dia berkata, aku menginginkan kebun anggur Nabot, tapi dia tidak memberikannya kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita, keinginan Ahabkah kebun anggur itu atau kebutuhannya? Keinginannya. Keinginan daripada Raja Ahab untuk memiliki kebun anggur Nabot itu karena dikatakan indah, bisa dilihat dari kerajaannya. Nah, yang permasalahannya adalah dengan wanita, istrinya Isabel. Bagaimana dia merancang sesuatu agar kebun anggur itu dapat dimiliki oleh Raja Ahab. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena keinginan, ada banyak orang menyalahgunakan kesempatan. Ada banyak orang menghalalkan segala cara oleh karena sebuah keinginan. Dia menghasut beberapa orang untuk membawa Nabot diperhadapkan. Dan akhirnya Nabot mati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, khususnya ibu-ibu. Karena kita ibu-ibu ya. Siap ibu-ibu? Jangan sampai oleh karena keinginan kita melakukan banyak hal. Kita bohong kepada suami kita karena keinginan. Aku mau beli tas yang ini harganya sekian. Jadi karena untuk tas yang harga sekian kita buatlah laporan pengeluaran kepada suami. Beli ini. Itu pun belum semua. Hati-hati. Saya juga sedang belajar kepada diri saya. Ketika saya butuh sesuatu, saya ngomong kepada suami saya, "Rupa aku butuh tas," saya bilang. Tapi aku udah tanya-tanya, yang loak, bilang kan, harganya mahal kali. Cukup beli beras 1 bulan, saya bilang. Tapi nggak jadi, saya bilang. Terus Pak Andreas bilang, doalah biar Tuhan kasih. Saya nggak mencoba membuat pengeluaran ini, nggak cukup uangnya, nggak. Tapi ketika Pak Andreas bilang, ya doalah biar ada gitu ya kan. Saya berdoa begitu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayo belajar. Kan yang pada umumnya yang banyak pengeluaran itu kan yang wanita, ya kan? Tas, baju, bedak, ya pokoknya segala sesuatu lah yang berhubungan dengan wanita, ya kan gitu. Nah, tapi saya mau sampaikan kepada ibu-ibu di tempat ini. Kalau kita punya kebutuhan, ayo mulai dilihat situasi, kondisi, keadaan suami kita, keuangan kita, jangan dipaksakan. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Saya percaya kalau itu bicara kebutuhan, Tuhan pasti langsung tolong. Gak perlu kita buat bikin sana, bikin sini, buat sana, buat sini, enggak. Tapi saya percaya satu hal, ketika hal itu memang kebutuhan kita, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau itu memang keinginan, ayo mulai kita cek, ini keinginanku atau kebutuhanku ya. Kalau itu keinginan, ayo mulai berkata tidak. Tapi saya percaya Dia Allah yang memenuhi kebutuhan, keperluan kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jangan sampai seperti wanita Isabel ini ya kan. Kalau Bapak Ibu baca bagaimana kisahnya ini, sampai Elia pun menyingkir. Dia pergi ke gua untuk menghindari wanita Isabel tadi. Ya, saya mau sampaikan sama kita begini. Kalau orang kerasukan setan, roh jahat itu bisa diusir dalam nama Yesus. Ya bukan? Ya kan? Dalam nama Yesus, roh jahat, roh iblis yang ada dalam diri seseorang, kami perkatakan keluar, pasti keluar ya kan? Tapi kalau dikatakan wanita Isabel itu sudah menjadi karakter. Jadi tidak semudah itu untuk merubahnya.
butuh proses. Butuh proses yang panjang untuk merubah itu. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya berharap tidak ada di antara kita yang masuk seperti Isabel. Saya mau sampaikan sama kita di tempat ini, khususnya ibu-ibu. Wanita itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau di tempat positif, kekuatannya luar biasa. Di tempat yang negatif juga begitu. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kekuatanmu mau ditaruh di mana? Untuk hal yang positif atau untuk hal yang negatif? Kita tahu seperti Simpson, siapa yang bisa mengalahkan Simpson? Bukankah perempuan itu yang menggoda? Akhirnya dia kalah? Kalau enggak kan dia enggak bisa dikalahkan oleh apapun kan? Tapi ketika terus wanita itu menggoda dia, terus menggoda dia, terus menggoda dia, akhirnya dia takluk. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ayo kita yang ibu-ibu banyak masuk dalam hadirat Tuhan, banyak berdoa. Ayo mulai di cross check, apa sih keinginanku yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa sih keinginanku yang menyusahkan suamiku, begitu ya. Mulai, tapi jangan seperti Isabel ini tadi. Ya, ibu-ibu yang setuju, ibu-ibu boleh angkat tangan. Amin. Kita perlu bertobat ya. Saya juga perlu bertobat, bukan hanya ibu-ibu di tempat ini saja. Saya juga perlu bertobat. Mulai belajar keinginan atau kebutuhan. Nah, yang selanjutnya, mari kita lihat di dalam Wahyu 2, masih di Tiatira tadi ya. Wahyu 2 ayat yang ke-23. Dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, setiap orang akan dibalaskan kepadanya menurut perbuatannya. Jadi apa yang menjadi perbuatan kita hari-hari ini sampai hari ini? Apakah perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan atau bukan? Kalau bukan, ayo cepat-cepat bertobat. Ayat 25 dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan dikatakan di ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi yang ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita belajar menguasai diri kita. Amin. Amin. Belajar menguasai diri kita. Belajar terus menguasai diri kita di dalam segala hal. Nah, selanjutnya mari kita belajar dari jemaat yang ada di Sardis. Bagaimana dengan jemaat yang ada di Sardis? Nah, saya mencatat di sini. Mari kita lihat. Yesus menggambarkan gereja ini sebagai pelayanan yang mati. Pelayanan yang mati. Dalam artian, mereka memang menjalankan pelayanan tetapi tidak menghidupi firman. Jadi hati-hati kepada setiap kita yang sudah memberikan hidup untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita meng-cross-check kehidupan kita. Bagaimana roh kita hari-hari ini? Masihkah roh kita on fire dengan Tuhan? Masihkah kita bergairah dengan Tuhan? Atau seperti dikatakan firman, atau seperti yang dikatakan di sini. Yesus menggambarkan gereja ini sebagai pelayanan yang mati. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina kita di dalam MDPJ di bulan ini dikatakan. Pelayanan ini, pekerjaan pelayanan ini, mungkin kita disibukkan dengan banyak pelayanan. Itu tidak menentukan kerohanian kita dengan Tuhan. Tapi yang tahu kondisi kerohanian kita adalah kita dengan Tuhan. Manusia tidak dapat melihat bagaimana kondisi kerohanian kita. Manusia nggak bisa lihat.
kerjakan ini, pelayanan itu, pelayanan itu. Tetapi dikatakan dalam keadaan mati secara rohani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau menyaksikan ada seorang hamba Tuhan. Pada saat itu dia khotbah, ini tentang hal ini ya Bapak Ibu, dia katakan begini, berbulan-bulan dia terus melayani Tuhan, tapi dalam keadaan rohani yang mati. Disampaikan oleh Bapak Gembala, pelayanan ke sana oke, pergi ke sana oke, kerjakan ini oke, semuanya oke. Dan dia katakan begini pada saat itu, saya tidak menolaknya. Kenapa? Karena akan ada pandangan orang nanti. Kenapa dia nggak melayani? Kan sudah biasa melayani, begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak ini berkata, dengan perjalanan itu berbulan-bulan gitu sampai pada saat di ibadah doa, di sana dia ditegur Tuhan. Dia menangis, dia berkata, ampuni aku Tuhan. Aku mau kembali. Ini hatiku Tuhan, aku mau dibentuk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kondisi rohani itu dapat dilihat dari hal yang sederhana ini. Yang pertama, mungkin ini menurut saya, ketika ada satu teguran, mungkin suatu kejadian juga dapat kita lihat, atau slogan, atau kita dengar orang berbicara, atau kita dengar orang lagi khotbah, itu sampai kepada kita. Tetapi kita mulai berkata, itu bukan untukku. Kita masuk dalam kematian rohani. Itu tandanya salah satu. Tapi ketika hal itu sampai dan kita mulai berkata, itu untuk Tuhan, berarti kita mulai sadar. Jadi saya berharap di tempat ini kita semua melakukan segala sesuatu, baik di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, apapun profesi kita. Ketika kita melakukannya terus menerus, kita berkata, ini dilakukan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Tidak berkata, aduh lelah sekali, kerjakan ini lagi. Tidak, tapi kita mau terus bergairah dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai pekerjaan kita Tuhan bilang, Tuhan ini pekerjaan, kita bilang, Tuhan bilang, kata Tuhan, dihembuskan. Sementara kita sudah letih, sudah capek tenaga pikiran. Tapi Tuhan tidak indahkan. Kenapa? Kita dalam keadaan rohani yang mati. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Kalaupun hampir-hampir ada, ayo bangun kembali. Amin. Bangkit kembali, ya. Jangan dibiarin begitu ya. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 2, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Hampir, belum mati. Hampir. Bangunlah dan kuatkanlah. Baru bangun, kata Tuhan. Bukan baru bangun. Nah, jadi yuk kita mulai sama-sama katakan sama diri kita, aku harus bangun. Aku harus bangkitkan rohku. Amin. Amin Bapak Ibu. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jangan sampai segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, mengeluarkan air mata, menangis berlutut, Tuhan gak indahkan. Ngeri kuakak. Ya kan? Udah capek, tidak diperhitungkan. Tapi karena perkara yang kecil, kematian rohani. Orangnya hidup, rohnya mati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keadaan jasmani kita yang tampak dilihat orang ini semua bersumber daripada roh kita. Ketika secara roh, secara alam roh kita menang, maka saya percaya secara fisik kita akan bergairah. Kita akan menang. Amin. Amin. Jadi saya percaya di sini semuanya adalah orang-orang yang bangkit, yang sudah bangun. Ayo katakan kiri kanannya, bangun, bangkit rohmu. Udah cukup tidurnya,
Ini waktunya kita bangkit. Amin. Katakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untukku. Jadi ketika kita mau bangun, kita mau bangkit, roh kita hidup, Tuhan bilang, dia layak bagiku. Bukankah kerinduan setiap kita, segala yang kita kerjakan, itu Tuhan berkata, engkau layak, engkau layak. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita belajar dari jemaat yang ada di Philadelphia. Ya, kita akan melihat jemaat yang ada di Philadelphia. Nah, saya mencatat di sini, gereja Philadelphia adalah contoh teladan gereja yang taat kepada firman dan mengakui Tuhan dengan iman. Walaupun secara ukuran gereja ini sangat kecil. Karena itulah gereja ini diberkati dengan kekuatan ilahi yang sanggup menaklukkan pekerjaan iblis. Mari kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita. Wahyu 3 ayat yang 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Gereja yang kecil tapi punya power yang besar. Amin. Amin. Tidak menyangkal Tuhan. Sekalipun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi kekuatan Tuhan di dalam hidup mereka itu luar biasa. Bukankah itu yang jadi kerinduan kita? Dengan kekuatan kita yang tidak seberapa, kita terus mengikut Tuhan. Sampai akhir hidup kita mau terus berjalan. Ikut Tuhan, ikut Tuhan, ikut Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Philadelphia ini dipuji oleh Tuhan ya. Ya, jemaat yang di Philadelphia ini dipuji oleh Tuhan. Dikatakan di ayat yang 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini yang menjadi kerinduan hati kita ketika masa sukar itu datang, Tuhan tetap melindungi kita. Jadi tetaplah pegang teguh nama Tuhan, jangan pernah diingkari, jangan pernah disangkal. Jangan oleh karena duit kita mulai menyangkal iman kita. Tapi kita mulai berkata, sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya sampai menutup mata, tetaplah Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah undur, karena akan banyak ajaran-ajaran yang baru yang akan datang, yang mungkin bisa menyesatkan setiap kita. Nah selanjutnya adalah jemaat yang ada di Laodikia. Karena dalam kondisinya gereja ini hanya menjalankan pelayanan dengan biasa-biasa saja. Dalam istilah lainnya, Yesus menyamakan gereja ini dengan orang percaya yang suam-suam kuku. Tidak dingin ataupun panas. Mereka hidup dengan kesombongan, tidak mempelajari firman Tuhan dengan sungguh dan buta akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, coba kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya. Bukankah ini sombong? Aku kaya. Dia berkata begitu. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Hati-hati jangan sampai ada di antara kita, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi kita mulai berkata, aku butuh Tuhan. Terus menerus berkata, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Hati-hati Bapak Ibu. Janganlah ada di antara kita yang mengikut Tuhan biasa-biasa saja. Kalau hari Minggu biasanya orang Kristen ibadah. Tapi kita mulai berkata, beribadah karena satu,
kerinduan, ingin ketemu Tuhan. Bukan memenuhi daftar absen gereja GBI HOR. Kalau nggak lama nggak datang ibadah nanti dikeluarin. Bukan. Tapi kita mulai berkata pokoknya setiap hari Minggu adalah waktu yang terbaik. Aku mau ketemu dengan Tuhan. Amin. Ketemu dengan Tuhan. Jangan hari ini lagi diberkati on fire kita ke gereja. Semangat. Nggak diberkati. Lah pada ya. Sanganakah bage. Hasil tanaman tidak memuaskan, ini tidak. Tapi apapun keadaannya kita mau tetap bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin katanya. Tidak suam-suam kuku, tidak song-songan. Hari ini semangat, besok lesu. Hari ini semangat, besok lesu. Tapi kita mau terus bersemangat untuk Tuhan. Amin. Kita lihat di sana, maka aku akan menasehatkan engkau di ayat yang ke-18. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bicara tentang pakaian di sini agar tidak terlihat ketelanjangan adalah kehidupan kita, tingkah laku kita semasa kita hidup. Nah, dari ketujuh jemaat ini ayo kita renungkan di mana posisi rohani kita saat ini. Bagaimana kondisi rohani kita saat ini? Tapi biarlah kita seperti jemaat yang di Philadelphia. Kamu kecil, tapi kamu punya kekuatan untuk mengalahkan kuasa iblis dan terus mengakui namaku, tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayo hari-hari ini waktunya kita mau bertobat. Bukankah kerinduan hati kita masuk sorga? Kalau kerinduan hati kita, ayo kita bertobat hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menegur ketujuh jemaat ini bukan sebagai tanda Tuhan menghukum. Tidak. Tapi itulah kasih Tuhan. Cintanya Tuhan kepada kita. Sebelum kita mengembuskan napas terakhir, Tuhan tegur kita. Mana lebih baik, ditegur waktu hidup atau mau dihakimi pada saat mati? Masih hidup. Ketika kita mengalami teguran masa hidup, kita bisa bertobat. Kalau sudah mati nanti dihakimi, gak ada lagi waktu untuk bertobat. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima, coba kita lihat. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh, bertobatlah. Ini yang menjadi poinnya, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi ayo bertobatlah, kembalilah apa yang semula, yang dulu yang pernah kita lakukan kepada Tuhan. Sebelum kita menghembuskan napas terakhir kita di muka bumi ini, mari kita bertobat. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan tadi katakan, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kalau Tuhan menegur kita berarti Tuhan mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, tilik hatiku yang paling dalam. Selidiki aku Tuhan. Apa yang tidak menyenangkan hatimu? Apa yang membuat engkau jauh dari hidupku? Aku mau Tuhan selidiki. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku.
Yesus Raja yang berkuasa dan lagi nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Aulah yang disembah. Biar musik saja menaikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita lakukan doa-doa pertobatan di hadapan Tuhan. Biar siang hari ini adalah waktu kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Seperti Tuhan Yesus katakan, lakukanlah lagi apa yang kau lakukan semula. Kita mencari Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, sampai engkau mengalami pertemuan dengan Tuhan siang hari ini, sampai engkau mengalami perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Engkau boleh bertemu muka dengan muka dalam hadirat-Nya. Oh ya rabara la barara la barala 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 barara. Meninggalkan kasih yang mula-mula adalah kejatuhan yang sangat dalam, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, jikalau engkau tidak bertobat, aku akan datang dan mengambil kaki diamu. Hari ini biar setiap kita boleh berkata, Tuhan, aku mau cinta Engkau lebih dari segalanya. Aku mau cinta Engkau lebih dari segalanya. Oh ya rabarara la barara syadara la patakada barala 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 barala. Engkau yang melepaskan kami dari tipu daya si jahat, dari pengajaran-pengajaran Nikolaus, dari pengajaran-pengajaran Bileam. Engkau yang membawa kami menyala di hadapan Tuhan. Biar kasih persaudaraan itu melimpah dalam setiap hidup kami. Oh rabarara la barala barala barara la barala. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Oh, amin. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Aku berdoa saat ini biar hujan pertobatan, hujan keselamatan dicurahkan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Keluarga kami bertobat, keluarga kami bertobat di hadapan Tuhan. Kami mau datang lebih lagi
di hadapan-Mu, mempersembahkan seluruh keluarga kami. Biar anugerah-Mu berlimpah-limpah, biar anugerah-Mu berlimpah-limpah. Hujan pertobatan, hujan keselamatan dicurahkan, dicurahkan. Haleluya. Oh rabarararabaya sadaralabaralabaralabara. Tidak ada lagi jemaat-Mu yang malas, tidak ada lagi jemaat-Mu yang malas, tetapi seluruh umat-Mu setia di hadapan-Mu, setia menyembah-Mu, setia beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang suam-suam kuku, tidak ada yang suam-suam kuku, tetapi setiap roh kami menyala-nyala, menyala-nyala. Ora bararara barala barala. Syara bararara barala barala. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur kami supaya kami boleh bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, ampuni kekerasan hati kami, ampuni pemberontakan kami di hadapan Tuhan, ampuni ketidaksetiaan kami di hadapan Tuhan, ampuni ketidaksungguh-sungguhan kami di hadapan Tuhan. Biar siang hari ini Engkau boleh berkenan membawa kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Biar hari ini Engkau boleh membawa kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memperbaharui komitmen kita. Kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan tetap mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Lebih daripada uang, lebih daripada pekerjaanmu. Kasihi Tuhan, layani Tuhan, sembah Tuhan, lebih daripada keluargamu, lebih daripada apapun yang kau punya. Kita mengambil komitmen bahwa kita akan mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya itu. Tuhan berbicara hari ini, menegur kita untuk kita boleh bertobat. Tuhan Yesus pernah berfirman kepada murid-muridnya, jikalau engkau lebih mengasihi keluargamu daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Jikalau engkau mengasihi suami, anak-anakmu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Kata Tuhan Yesus, yang Tuhan inginkan adalah tidak ada satupun kasih yang melebihi kasih kita kepada Tuhan Yesus terhadap apapun. Baik itu pekerjaan, baik itu keluarga kita, baik itu apapun yang merintangi hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita mau mengambil komitmen. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau yang terutama dan yang pertama dalam hidupku. Aku cinta Kau Tuhan Yesus. Kami perbaharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak ada cinta yang melebihi cinta-Mu di dalam hidup kami. Ini hidup kami Bapa. Biar kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan sampai Kau datang kali yang kedua menjemput setiap kami. Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang setia. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu PDP Juniati yang sudah menaburkan firman-Mu Tuhan. Urapi lebih lagi dengan pengurapan yang baru, dengan karunia-karunia yang baru. Lebih lagi Tuhan, Engkau taruh hatimu, pikiranmu, perasaanmu untuk menjadi ibu bagi banyak orang, bagi jemaat-Mu. Taruh pengurapan yang baru Tuhan untuk memperbesar kapasitas hamba-Mu ini. Sehingga lebih lagi Tuhan, ada kuasa ilahi yang bekerja lewat kehidupan daripada hamba. Terima kasih Bapa yang baik. Kau memberikan hikmat pengelolaan,
Kau memberikan hikmat perkenanan untuk keluar lebih lagi Tuhan dengan karunia-karunia yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang untuk hambanya Bapak Pendeta Panjaitan dengan Ibu yang beribadah bersama-sama dengan kami siang hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, pengumuman bagi kita nanti jam 2 ya. Jam 2 siang akan ada ibadah WBI sewilayah Tanah Karo di tempat ini. Untuk itu kami mengundang ibu-ibu mengenai WBI ya. Ibu-ibu untuk boleh bergabung bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dengan ibadah-ibadah kul yang terdekat dengan alamat Bapak Ibu Saudara. Tolong ini nanti ketua-ketua kulnya ini kenapa hari ini jemaatnya pada kemana ini semua ini? Harusnya ini ketua-ketua kulnya cek ini setiap anggotanya yang tidak hadir hari ini karena ini hampir 80% nggak hadir. Ini ketua kulnya yang bertanggung jawab untuk ini ya. Ketua-ketua kul ini harus cek anggotanya mana ini semuanya yang tidak hadir hari ini. Minggu yang lalu rame, nah hari ini kok tiba-tiba. Nah, ketua kul ini harus bertanggung jawab. Tolong kemudian nanti langsung habis ibadah nanti langsung dihubungi semua anggota kulnya. Ini pada kemana ini anggota kulnya ini pergi ya. Nah baik Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa. Nah bulan ini Bapak Ibu Saudara kita akan perpanjangan kontrak daripada gereja kita ini. Mari kita menabur terus sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga tepat pada waktunya nanti tanggal 20 Bapak Ibu Saudara. Tanggal 20 nanti kita sudah perpanjang 1 tahun ya. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap tahunnya kita harus bayar 20 juta. Kita berdoa supaya bukan kita hanya nyewa tapi kita bisa beli tempat ini. Amin. Sampai suatu saat kita boleh bangun ini menjadi gereja. Nah kita berdoa supaya Tuhan cukupkan segala sesuatu dan Tuhan sanggup memberikannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa sebentar di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu kami mengangkat taburan kami, sebagian daripada berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan menguduskan dan memberkatinya sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu yang berlimpah-limpah terus ada di dalam hidup kami, menyertai setiap perjalanan hidup kami sampai Tuhan menjemput kami kali yang kedua. Ini doa kami Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara, dan kita akan kemudian mengangkat sebuah pujian di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan ku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku.
kita tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Biarlah roh pertobatan senantiasa memenuhi setiap kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, di dalam nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Shalom.